Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Heri Susanto. Pada kesempatan malam hari ini, saya masih akan mencoba untuk mengajak diskusi tentunya dengan teman-teman masih terkait kasus Subang. Teman-teman semuanya, saya ingin selalu menanya lagi nih kepada teman-teman semuanya, gimana masih bersemangatkah untuk bersama-sama mengawal kasus Subang? Nanti teman-teman jawab ya, agar saya juga lebih semangat lagi untuk bagaimana bisa terus bersama teman-teman untuk menyuarakan kasus ini agar kasus ini menjadi atensi publik sehingga kasus ini dapat cepat terungkap. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya beberapa hari yang lalu ya melihat berita yang saya lihat di Tribun News bahwa ada seorang dokter ya, yaitu Dr. Bagus Prastia Lazuardi. Jadi dia itu mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, ini adalah sebuah kasus pembunuhan juga, di mana kasus ini 3 hari setelah kejadian, kasus ini dapat terungkap. Dan ada sesuatu yang menarik ini dan sangat unik juga menurut saya, sehingga saya ingin mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Subang ini, yang sampai saat ini sudah 9 bulan lebih kasus ini belum bisa terungkap. Teman-teman semuanya, sesuatu hal yang menarik di sini adalah di mana yang diduga ini adalah pelaku berinisial IZ ya. Ini sempat datang melayat ke rumah korban ya. Dan dia datang didampingi atau bareng bersama istrinya dan juga bersama anak gadisnya ya, berinisial TS. Dan TS ini itu adalah pacar korban. Nah, teman-teman semuanya, dan sesuatu yang lucunya ini, menurut informasi yang saya dapat, bahwa IZ ini juga sempat berfoto bersama dengan ayah korban. Dan selain itu juga IZ ini juga pernah berfoto dengan ayah korban dengan menggandeng tangan ayah korban. Ini kan sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Kenapa? Dia itu sempat datang, ya berani datang ke rumah korban menemui pihak keluarga korban yang mungkin tujuannya adalah menyampaikan ikut berbelasungkawa, judulnya kan seperti itu. Tetapi pada dasarnya saya juga mempunyai keyakinan kalau memang seperti ini, itu adalah cara-cara modus yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan ya dalam kasus pembunuhan ini, dengan datangnya karena memang untuk mengelabui agar apa yang dilakukannya tidak terungkap dan buram, sehingga tidak ada orang yang memang mencurigai bahwa dia adalah pelakunya. Tetapi kasus ini bisa terungkap 3 hari karena mencocokkan tentunya sidik jari yang ada pada korban dengan sidik jari orang-orang yang memang diperiksa, termasuk IZ dan anaknya ini, dan akhirnya kasus ini dapat terungkap ya. Dan polisi juga sudah melakukan rekonstruksi yang dilakukan oleh yang diduga oleh pelaku ini dari awal sampai dengan akhir. Nah, teman-teman semuanya, berbicara tentang sesuatu yang dilakukan oleh pelaku ini dalam menutupi kebusukannya, itu sangat beraneka ragam sekali. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh IZ terhadap keluarga korban Bagus Prastia Lazuardi ini, itu seperti itu. Nah, kita berbicara kepada kasus Subang. Teman-teman mungkin perhatikan dari awal ya, kita hanya berbicara dari sisi kelaziman, dari sisi kebiasaan. Teman-teman sebetulnya lebih teliti, teman-teman juga
bisa lebih menjelaskan kepada saya. Kang Heri di dalam komentar, coba nih saya melihat video ini atau melihat video Kang Heri di menit kesekian, keterangannya disampaikan oleh saksi seperti ini, sampai detail seperti itu. Nah, makanya saya juga meminta pendapat teman-teman dari awal sampai akhir berbicara tentang kelaziman. Kelaziman adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Salah satu contoh aja ya teman-teman semuanya. Apabila kita misalkan dalam keadaan bahagia, pasti kita, mimik wajah kita, ekspresi kita pasti tersenyum. Apabila kita dalam keadaan sedih, pasti kita sedikit murung. Ini terkadang tidak dibuat-buat dengan sendirinya, memang seperti itu. Dan apabila orang melakukan pada saat bahagia tersenyum dan pada saat sedih adalah merenung atau mungkin saja menangis, ini adalah suatu kebiasaan yang sering sekali dilakukan, yang dimasukkan ke dalam kategori lazimnya seperti itu. Nah, tetapi apabila ada seseorang yang memang tidak lazimnya seperti itu, sehingga mengundang kecurigaan kita, tetapi tentunya curiga juga boleh, tetapi tentunya kita tetap teman-teman harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena memang ini juga menyangkut dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu kita juga mungkin tahu pihak kepolisian sampai saat ini bukan berarti tidak bekerja. Pihak kepolisian, saya betul ikut mengawal kasus Subang ini. Dari mulai pemeriksaan di Polres Subang sampai akhirnya ke Polda Jawa Barat. Pihak kepolisian betul-betul serius menangani ini. Tetapi karena mungkin sekali lagi ini menyangkut dengan hak asasi manusia, jadi pihak kepolisian perlu kehati-hatian dalam mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Dan ini juga disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat bahwa pihak kepolisian juga membutuhkan peran serta masyarakat, karena banyak sekali kasus yang terjadi di negeri kita ini juga tidak terlepas dukungan dan informasi yang diberikan oleh masyarakat tentunya. Jadi sebuah sinergitas antara masyarakat dan pihak kepolisian agar kasus bisa terungkap. Teman-teman, kita kembali kepada hal yang lazim dan tidak lazim. Nah, kira-kira menurut pendapat teman-teman semuanya, melihat dari awal video dari berbagai macam channel ya, maupun dari berbagai ya media, baik media nasional gitu kan, karena memang kasus Subang ini sudah banyak sekali yang memang menyuarakan YouTuber ini juga, itu juga adalah salah satu bentuk antusias masyarakat dalam mengawal kasus Subang ini, karena kasus Subang ini sudah bisa dikatakan kasus nasional lah. Dan menurut saya tetap kasus ini bukan menjadi kasus keluarga saja ya. Kalau keluarga itu sudah pasti, berkali-kali saya katakan bahwa orang yang dicintai dan dibunuh dengan tragis seperti itu pasti merasa kehilangan. Tetapi karena memang ini menyangkut dengan rasa aman, rasa tentram juga, keamanan dan ketertiban juga, sehingga mendorong semua orang untuk sangat penasaran sekali ingin mengetahui siapa sih sosok pelaku yang terjadi dengan kasus Subang ini. Kan seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman berbicara tentang sisi kelaziman, itu ada yang namanya ahli fisiognomi ya. Ahli fisiognomi ini adalah seni dan ilmu yang digunakan untuk mengenal seseorang dengan melihat wajah atau dikenal dengan face reading ya. Nah, teman-teman semuanya mungkin ada para subscriber Heri Susanto, teman-teman semuanya yang juga kebetulan melihat video saya ini, mungkin ada juga ahli ya, ahli terkait ilmu fisiognomi ini. Jadi kalau misalkan ada, ya silahkan untuk berkomentar ya, dan kepada teman-teman yang lain juga yang memang dari awal sampai akhir menonton atau mengawal kasus ini, silahkan untuk berkomentar pendapatnya, tetapi tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah ya teman-teman semuanya. Silahkan untuk berkomentar. Mudah-mudahan komentar teman-teman semuanya ini juga dapat memberikan wawasan dan cara pandang saya baik dalam penyajian informasi
maupun hal yang lainnya, karena saya juga sepertinya sangat tertarik sekali untuk ingin tahu terkait hal ini. Karena kalau kita nih awam yang memang tidak tahu tentang ilmu fisionomi ini, kita hanya melihat dari sisi kelajiman aja. Tetapi pada dasarnya ada ahli yang mempelajari tentang fisionomi ini. Dan mudah-mudahan, dan tidak menutup kemungkinan juga ya, mungkin pihak kepolisian juga, pihak penyidik menggunakan ahli ini dalam mengungkap kasus di Subang ini. Nah, teman-teman, itu saja ya. Tadi saya bercerita kepada teman-teman terkait informasi kasus yang sudah terungkap lah. Walaupun memang sampai saat ini belum ada keterangan yang resmi terkait hal ini, tetapi ini saya ambil dari Tribun News, dan ini juga merupakan sebuah prestasi, sebuah profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian sampai akhirnya kasus ini yang menewaskan Dr. Bagus Prasetyo Lazuardi ini bisa terungkap. Nah, teman-teman, kasus ini bisa terungkap kita melihat kembali kepada kasus Subang. Nah, di dalam pelaku di sini, seperti apa yang disampaikan oleh AKBP Sumarni, bahwa kasus Subang ini diduga pelakunya adalah orang terdekat korban. Nah, orang terdekat korban ini memiliki arti yang sangat luas sekali. Yang namanya orang terdekat kan itu banyak. Orang terdekat itu bukan keluarga saja, tetapi mungkin orang yang dekat, yang sering membangun komunikasi, itu bisa saja. Ini masih mengandung arti yang sangat luas sekali, dan kita juga tidak bisa menduga-duga, karena pihak kepolisian pun saat ini yang memang memiliki kewenangan untuk bagaimana bisa mengungkap dan melakukan informasi kepada kita untuk dapat segera menetapkan siapa tersangkanya, yang sekali lagi kita juga menjadi segera ingin tahu siapa sosok di balik kasus Subang ini. Nah, teman-teman, itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu bersemangat dalam mengawal kasus Subang ini. Kita doakan pihak kepolisian mudah-mudahan diberikan kemudahan, selalu diberikan petunjuk, sehingga kasus ini cepat terungkap sesuai dengan harapan kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa harus cepat terungkap? Karena sekali lagi ini adalah sebuah tindakan pidana yang dimana pelaku ini juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Sekali lagi teman-teman, menurut pendapat teman-teman bagaimana? Mungkinkah pelaku yang terjadi atau yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan Ibu Suharti ini juga pada saat acara prosesi pemakaman nih ikut hadir, atau mungkin juga ada acara pengajian juga mungkin ikut hadir, kita tidak tahu. Tetapi berbagai macam akal bulus banyak dilakukan cara oleh pelaku untuk mengelabui agar kasus ini menjadi buram. Demikian teman-teman dari saya, silakan berkomentar. Semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.